Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Pembalasan Dendam Istriku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Aku tidak ingin ikut lagi dalam masalah yang akan ibu buat. Sudah cukup hidup kami hancur. Bu, sudah cukup. Aku melakukan ini demi kalian semua. Demi kalian bisa hidup enak. Paham? Teriak ibu penuh emosi. Tapi nyatanya kami menderita, Bu. Karena semua rencanaku digagalkan oleh Laura. Kamu ceraikan saja dia, agar semua masalah kita selesai. Tukas ibu. Aku menggeleng. Apapun yang akan kamu katakan, aku akan tetap pergi. Sentak ibu yang berjalan ke depan kos. Mau kemana kalian? Laura berdiri di depan kami. Mau apa kamu kemari? Tanya ibu kepada Laura. Dengan pelan Laura melangkah masuk. Harusnya kamu berterima kasih kepadaku, Bulan. Ucap Laura. Bulan memandangi Laura. Apa maksudmu? Tanya Mentari yang tidak jadi pergi. Kalau bukan karena aku, jelas sekarang Bulan masih akan disiksa di rumah itu. Masih akan menjadi tempat pelampiasan nafsu orang-orang di rumah itu. Karena kedatanganku, maka Bulan bisa selamat dan bisa berada di sini sekarang. Apakah kalian tidak mau berterima kasih kepadaku? Tanya Laura lagi. Bulan menatap seolah tidak percaya. Bukannya kamu yang membuat Bulan jadi seperti ini? Tanya ibu. Laura menggeleng dan tertawa. Hahaha, ibu yang menjual Laura. Kenapa malah menuduhku? Apa ibu hilang ingatan seketika? Tanya Laura. Ibu maju dan berdiri di hadapan Laura. Kamu itu licik. Bagaimana bisa aku percaya kepadamu? Tanya ibu. Hahaha, ibu yang licik. Menjual anak demi uang. Bulan itu tadinya akan dibawa ke Amerika. Tapi batal karena aku yang membayarnya. Jawab Laura. Bagaimana bisa kamu mengetahui hal ini? Tanyaku menatap Laura penuh selidik. Haduh, Mas. Gampang hanya untuk mencari tahu tentang semua ini. Apa kamu pikir aku ini tidak bisa mendapatkan banyak informasi tentang kalian? Aku langsung duduk. Kakiku terasa lemas. Kalau memang seperti itu, apa maumu sekarang? Tanya Bulan yang sekarang berdiri. Oh jelas saja aku punya kepentingan dong. Jawab Laura. Aku akan menurutimu. Tapi kamu harus menjadi saksi kalau mereka membuat hidupku hancur. Teriak Bulan. Aku akan lakukan itu kalau kamu juga melaporkan ibu mengenai pembunuhan terhadap Emi. Semua terdiam, termasuk Bulan. Kamu menjebakku. Teriak Bulan lagi. Apapun itu, aku mau sekarang kamu ikut denganku. Tukas Laura. Nggak bisa. Aku nggak mau. Jawab Bulan. Oke, kalau begitu aku akan menghubungi Bu Amri. Tanya Laura lagi. Bulan terdiam. Oke, aku akan ikut denganmu. Jawab Bulan akhirnya. Laura tersenyum ke arahku. Lalu dia pergi bersama Bulan. Entah kemana dan apa rencana Laura selanjutnya. Kehancuran apa lagi yang akan dia buat untukku dan keluargaku. Ibu dan Mentari hanya bisa duduk dengan wajah yang seolah tidak percaya. Bagaimana ini, Bu? Tanya Mentari. Aku juga nggak bisa berpikir. Cobalah kamu ikut berpikir. Jawab ibu kepada Mentari. Aku pun tidak tahu akan melakukan apa. Kita tunggu saja dulu Bulan pulang. Apa yang terjadi nanti kita tanyakan. Ucapku yang langsung berbaring di lantai. Karena Mentari dan ibulah yang berbaring di tempat tidur. Karena aku sendiri sudah sangat lapar. Sehingga aku harus bangun dan berjalan mencari orang yang berjualan makanan. Juga membeli beberapa peralatan makan di toko terdekat. Loh, Purnama? Ini kamu kan? Seseorang menegurku. Aku langsung menoleh dan melihat orang itu. Mega. Tanyaku.
Kamu kok kucel gini? Aku hanya menggaruk kepalaku tanpa menjawab. Mega adalah mantan kekasihku. Katanya kamu dan istrimu akan segera bercerai. Yah? Tanya Mega. Enggak, kata siapa? Loh, adikmu sendiri yang ngomong. Kalau selama pernikahan kamu membuat istrimu menderita. Untung saja kita enggak jadi waktu itu. Jawab Mega. Aku mengerutkan dahi. Adikku. Mega hanya tertawa dan langsung pergi begitu saja. Ih, dasar laki mokondo. Enggak tahu diri. Istri yang capek banting tulang. Jagain anak aja enggak becus. Pakai daster aja. Teriak seorang ibu-ibu saat aku lewat. Aku melihat ke arah mereka. Apa lihat-lihat? Marah? Katakan pada ibumu untuk tahu diri. Teriak ibu-ibu tersebut. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksud mereka semua ini. Dan terus berjalan membawa makanan yang sudah kubeli. Bikin sial saja. Teriak salah seorang lagi. Aku semakin aneh. Kenapa semua orang menyerangku? Dari kejauhan aku melihat mobil parkir di depan kosan. Aku sedikit berlari. Loh, kamu mau bawa Bulan kemana? Tanyaku yang langsung menarik tangan Bulan saat Lora menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Yang jelas aku tidak akan menyuruhnya menjual diri. Jawab Lora. Enggak, Bulan enggak akan kemana-mana. Tukasku. Lora menatapku tajam. Kamu bisa bertanggung jawab atas Bulan? Tanya Lora. Dia adikku. Jelas aku yang akan bertanggung jawab terhadapnya. Sentakku. Lora mengangkat kedua tangannya. Oke, aku serahkan Bulan kepadamu. Jawab Lora lalu dia segera masuk ke dalam mobil. Kamu tidak kenapa-napakan? Tanyaku pada Bulan. Bulan menunduk dan menggeleng. Selamatkan aku, ucap Bulan. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tanyaku heran. Bulan menunjuk ke satu arah. Ada mobil hitam di ujung lorong. Mereka siapa? Tanyaku. Aku sendiri pun telah menjual diriku. Jawab Bulan. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kita masuk sekarang. Ucap ibu yang langsung menarik Bulan masuk ke dalam kos. Kami semua masuk, termasuk Mentari. Ada apa sebenarnya? Tanyaku kepada Bulan. Aku telah menjual diriku beberapa hari yang lalu, bersama Mentari. Jawab Bulan. Aku langsung melihat ke arah Mentari. Maksudmu apa? Coba jelaskan dengan sungguh-sungguh. Titahku. Kami capek tidak memiliki uang. Lalu kami mencoba masuk ke satu aplikasi. Lalu menemukan cara agar bisa mendapatkan uang dengan cepat. Jawab Bulan. Mentari pun sedang menunduk. Lalu? Tanyaku. Lalu, aku dijebak. Sedangkan Mentari aman. Dia tidak sampai dijebak. Aku harus menemani seorang lelaki malam ini. Jawab Bulan. Bra, aku memukul tembok. Di mana otak kalian? Sinting kalian berdua. Teriakku. Aku harus pergi dari sini. Teriak Bulan. Kenapa dengan Lora? Kenapa kamu akan pergi dengannya? Tanyaku lagi. Karena dia telah membayarku dari Ibu Amri. Dan dia akan membawaku ke suatu tempat. Jawab Bulan. Apakah mungkin Lora akan menyelamatkan Bulan? Mobil hitam di ujung jalan tadi kini sudah berada di depan kosan kami. Kalian tunggu di sini. Ucapku yang langsung keluar dari kos dan menemui orang-orang yang berada di mobil. Serahkan Bulan. Pergi dari sini, atau aku akan melaporkan kalian. Jawabku. Orang-orang itu tidak peduli dan langsung memukulku. Buk, perutku sangat sakit. Jangan menghalangi kami untuk membawa Bulan. Aku tidak bisa menahan lagi saat mereka menyeret Bulan keluar dari kosan. Jangan bawa anakku. Jangan bawa anakku. Ibu berteriak menahan tangan Bulan. Bulan dipaksa masuk ke dalam mobil. Aku tidak bisa menyelamatkan Bulan. Aku tidak bisa menahan Bulan dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa pergi. Pur! Kejar mereka. Pur! Kejar mereka. Teriak ibu kepadaku. Kali ini, aku tidak bisa menahan air mataku. Aku gagal menjadi seorang kakak.
Setelah Bulan dibawa pergi, kami semua masuk lagi ke dalam kos. Kita makan dulu. Ucapku memberikan makanan yang kubeli tadi. Kami bertiga makan. Tidak ada satupun yang bersuara. Karena pikiran kami tentu ada pada Bulan. Kita harus berubah. Uang dari bulan ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Ibu akan membuka usaha. Ucap ibu setelah kami selesai makan. Usaha apa? Tanyaku. Ibu akan menjual baju. Jawab ibu. Aku menggeleng dengan cepat. Ibu pernah mencoba itu dan gagal. Mentari duduk di sudut ruangan. Lalu, ponsel Mentari berdering. Nomor baru. Bu, aku takut. Ucap Mentari. Aku langsung merebut ponsel tersebut. Halo, siapa ini? Tanyaku tegas. Tar, kamu DO. Tanya seseorang yang menelpon. Aku mengerutkan dahi. Kamu siapa? Tanyaku heran. Loh, kamu siapa? Tanya balik orang tersebut. Aku abangnya Mentari. Kamu siapa? Tanyaku lagi. Aku teman kelasnya Mentari. Aku menatap Mentari. Ada apa? Tanya Mentari. Kata siapa Mentari DO? Tanyaku lagi. Loh, Mentari belum tahu. Tadi sudah beredar di kampus. Aku langsung memberikan ponsel kepada Mentari. Temanmu. Ucapku. Mentari mengambil ponsel tersebut. Ada apa, Pur? Tanya ibu. Aku menghela napas kasar. Mentari DO. Jawabku. Wajah ibu langsung meringis. Lora benar-benar membuat hidup kita hancur, Pur. Iya, karena hidupnya pun hancur semenjak Emi meninggal. Jawabku. Apa dia tidak terpikir kalau kalian bisa memiliki anak lagi? Kenapa dia harus balas dendam seperti ini? Menghancurkan masa depan Mentari? Apa dia pikir dia Tuhan sampai dia pantas menghukum kita? Tanya ibu. Lora melakukan apa yang memang harus dia lakukan, Bu. Kan dia yang membiayai hidup kita. Sekolah Bulan dan Mentari. Jelas sekarang dia mengakhiri semuanya. Karena aku akan bercerai dengannya. Jawabku. Bukan berarti dia memiliki hidup kita. Ikut ibu ke rumah Lora sekarang. Tukas ibu. Mau apa, Bu? Tanyaku. Mau buat perhitungan. Ibu langsung berdiri dan berjalan keluar dari kos. Sedangkan Mentari sedang menangis berjongkok di depan kos. Kita buat perhitungan kepada Lora. Jangan menangis. Sentak ibu menarik Mentari. Kami berjalan kaki dulu sampai di depan lorong. Ada pangkalan ojek. Dan langsung memesan 3 ojek. Aku tidak bisa berpikir sekarang. Karena semuanya tiba-tiba terjadi. Tidak lama. Kami sampai. Kebetulan sekali Lora dan Mama berada di teras rumah mereka. Lora, buka pagarnya. Teriak ibu. Kamu pikir kita Hulk apa? Bisa buka pagar yang kuat seperti itu. Hahaha. Mama mengejek ibu. Pintunya yang dibuka bego. Teriak ibu lagi. Di kamu yang bego. Gak lihat apa di samping itu pintu pagarnya udah kebuka. Teriak Mama lagi. Kami semua menoleh. Benar, ada pintu yang ukuran 1 orang terbuka di bagian samping. Kami bertiga langsung masuk. Ada apa? Tanya Lora. Kamu membuat anakku di DO dari kampusnya, kan? Teriak ibu. Lora melipat kedua tangannya di dada. Aku? Kenapa jadi aku? Tanya Lora. Kamu menghentikan biaya pembayaran kuliah Mentari, kan? Tanya ibu. Aku hentikan memang, tapi itu bukan hal yang akan membuat Mentari di DO. Haduh, coba tanya Mentari, apa yang sudah dia lakukan? Lora balik bertanya. Mentari terlihat gugup. Aku tidak melakukan apapun. Tukas Mentari. Kalau kamu tidak melakukan apapun, tidak mungkin kamu di DO. Haduh, kamu ini mahasiswa tapi kok bobrok? Nilaimu jelek sampai kamu tidur bersama dosen. Tanya Lora. Aku langsung menoleh ke arah Mentari. Apa maksudnya, Mentari? Tanyaku. Aku terpaksa. Jawab Mentari menunduk. Jadi sekarang kalian tahu kan kalau aku bukan pelakunya? Dia sendiri yang menghancurkan masa depannya.
Tidur bersama dosen. Hahaha. Laura tertawa puas. Kamu puas? Tanyaku. Menurutmu? Tanya Laura santai. Kita pulang. Tukasku. Ibu tidak menjawab. Hanya mengikuti langkahku keluar dari halaman rumah Laura. Kita harus meminta pertanggungjawaban dosenmu. Tukas ibu. Mentari langsung menggeleng. Jangan buat masalah baru, Bu. Sudah cukup. Aku bukan anak di bawah umur sampai dosenku harus bertanggung jawab. Jika ibu melakukannya, yang ada kita sendiri yang terkena masalah. Sudah cukup kita kesulitan melawan Laura. Jangan menambah musuh yang lebih kaya lagi, Bu. Jawab Mentari. Ibu terdiam. Lalu bagaimana nasib kita selanjutnya? Tanya ibu. Mentari menggeleng. Kita pulang sekarang. Ucapku lagi. Kami kembali mencari ojek dan pulang ke rumah. Ibu terus-terusan menggerutu karena masih kesal. Kamu itu ceroboh, Mentari. Lalu kamu tidur dengan dosenmu. Kamu dibayar enggak? Tanya ibu. Mentari menggeleng. Aku mau menjebak dosenku. Tapi ternyata aku yang dijebak, Bu. Aku mau dosenku menikahiku. Tapi rupanya istrinya jauh lebih pintar. Aku yang terjebak. Mentari masih terus menunduk. Ibu hanya bisa menggeleng. Bego. Bisa-bisanya kamu yang dijebak. Kamu sudah rugi banyak. Sentak ibu. Mentari tidak menjawab. Aku hanya diam saja. Lama-lama gila karena ulah mereka berdua ini. Bulan baru dibawa pergi. Kamu buat ulah. Kenapa kalian tidak bisa jadi anak-anak yang patuh dan membanggakan sih? Bisanya bikin malu saja. Bentak ibu. Sudahlah, Bu. Nggak usah ngomel terus. Sudah terjadi, kan? Sampai mulut ibu lepas pun nggak akan merubah keadaan. Jadi sudahlah, lebih baik diam. Kita selesaikan masalah satu persatu. Seharusnya sekarang kita cari tahu keberadaan Kak Bulan dulu. Lalu kita jemput. Ucap Mentari. Ibu memalingkan wajah. Benar. Kita harus cari tahu keberadaan Bulan dulu. Jawabku. Mentari langsung berdiri. Ayo kita cari. Ucap Mentari. Kalian tunggu di sini dulu. Aku mau mencari mobil yang bisa kita sewa. Aku minta uang 500.000, Bu. Pintaku. Ibu tidak menjawab dan langsung memberikan uang kepadaku. Aku harus mencari Bulan. Setelah mendapatkan mobil sewaan, aku langsung menjemput ibu dan Mentari. Kemana kita? Tanya ibu. Kita keliling saja dulu, Bu. Siapa tahu bisa dapat petunjuk. Jawabku. Ibu menarik napas dan menghela kasar. Oke. Aku langsung menghidupkan mesin mobil dan jalan. Kami benar-benar buta arah untuk mencari Bulan. Karena sama sekali tidak menemukan titik terang. Kemana Bulan dibawa? Sedang diapakan dia sekarang? Aku benar-benar tidak tahu. Mentari dan ibu terus melihat ke kiri dan ke kanan. Mana tahu bisa melihat Bulan di pinggir jalan. Sempat terpikir untuk menghubungi Laura, tapi langsung aku urungkan karena tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Loh, ini kan rekaman Bulan, Bu. Ucap Mentari yang membuatku langsung menepi. Kami bertiga melihat rekaman Bulan yang sedang berada di sebuah kafe. Purnama memang tidak bekerja. Dia juga beberapa kali memukul istrinya. Tak hanya itu, dia tidak pernah peduli terhadap anaknya sampai anaknya meninggal. Aku saksinya karena tinggal bersamanya. Masih panjang lagi yang dikatakan oleh Bulan. Isinya menjatuhkan aku. Aku yakin Laura yang membuat Bulan berkata seperti itu. Laura menjadikan ini sebagai bukti di perceraian kalian nanti. Ucap Mentari lagi. Sudah kuduga. Gumamku pelan dan kembali menjalankan mobil. Laura benar-benar ingin berpisah denganku. Sepertinya sebentar lagi kalian akan resmi bercerai. Ucap Mentari lagi. Kamu dapat video itu dari mana? Tanyaku penasaran. Laura sendiri yang mengirimnya kepadaku. Jawab Mentari. Sepertinya memang Laura sengaja memancing keadaan agar semakin panas. Aku terus menyetir mobil. Melihat ke sana kemari untuk menemukan Bulan. Pelan-pelan. Pur. Ini ramai.
Ucap ibu saat kami memasuki kerumunan orang. Aku memelankan laju mobil. Kak Bulan, teriak Mentari yang langsung membuka pintu mobil. Aku yang terkejut langsung rem mendadak. Ada apa? Teriakku panik. Aku melihat Mentari yang berlari ke arah jembatan. Dengan cepat aku dan ibu menyusul. Keadaan di jembatan juga sangat kacau. Tolongin, tolongin. Kak Bulan, Kak Bulan. Mentari terus berteriak. Aku langsung melihat ke bawah jembatan. Lututku terasa lemas. Badanku seperti melayang. Ada apa, Mentari? Tanya ibu yang belum sadar. Bulan loncat ke bawah. Bu, itu Bulan. Jawab Mentari. Kepalaku rasanya pusing. Itu siapa, Mas? Itu siapa? Ada beberapa orang yang datang menghampiriku dan bertanya. Itu istri Mas? Istrinya ya? Aku menggeleng. Tubuhku rasanya lemas. Pur! Cepat tolongin Bulan. Tolongin Bulan. Teriak ibu yang menggoncangkan badanku dari arah samping. Aku belum bisa menguasai diriku. Bulan! Bulan! Ibu terus berteriak. Aku memijat kepalaku yang rasanya sangat pusing, hingga ada seseorang yang memberiku sebotol air mineral. Bahkan untuk mengangkat botol tersebut tanganku sampai gemetar. Badanku sangat lemas. Tenang, Mas. Tenangkan diri. Aku mengangguk. Setelah minum beberapa teguk, badanku terasa kembali. Aku langsung berdiri. Tolong, Mas. Bantu aku mengangkatnya dari bawah. Ucapku kepada orang yang memberiku air. Kami sudah menelpon damkar dan ambulan. Mas, tunggu saja dulu. Jawab lelaki tersebut. Memang tidak ada jalan untuk turun ke bawah. Di bawah jembatan ini banyak bebatuan yang besar. Tidak ada air yang mengalir. Aku memegang dadaku yang terasa sakit. Bulan, bagaimana bisa seperti ini? Mentari masih terus berteriak. Sedangkan ibu pingsan. Semua orang mencoba menenangkan kami, hingga aku melihat Lora dan mamanya datang. Kamu yang menyebabkan Bulan seperti ini. Teriakku kepada Lora. Dia menatapku lekat. Aku sudah akan menyelamatkannya dengan ingin membawanya pergi dari kosan kalian. Tapi kamu menahannya. Ini semua karena kesalahanmu, Mas. Jawab Lora yang semakin membuatku merasa dadaku sakit. Apakah benar ini adalah kesalahanku? Bulan meninggal karena salahku? Aku menjauh dari Lora dan berjalan menuju ke mobil. Napasku terasa sesak. Bulan, apa ini adalah kesalahanku? Sirine damkar terdengar dari kejauhan. Aku juga melihat ada polisi yang meminta orang-orang menjauh dari jembatan. Ibu dan Mentari dipapah menuju ke mobil. Ambulan pun sudah datang. Aku keluar dari mobil dan mendekati petugas. Aku adiknya. Ucapku yang meminta izin agar bisa melihat proses pengangkatan tubuh Bulan. Tunggu saja di sini. Aku tidak diizinkan mendekat. Pandanganku sedikit kabur. Namun aku masih bisa berdiri. Di kepalaku terus terngiang ucapan Lora yang menyalahkanku atas kejadian ini. Rasanya kepalaku mau pecah. Tidak lama. Hingga jenazah Bulan berhasil diangkat. Aku langsung berlari mendekatinya. Awalnya aku berharap ini salah. Itu bukan Bulan meski baju yang dia kenakan memang baju milik Bulan. Aku melihat jenazah itu. Ini benar Bulan. Ini benar Bulan. Ibu dan Mentari pun berlari ke arahku. Kak Bulan. Kak Bulan. Teriak Mentari yang bahkan suaranya sampai hilang. Itu Kak Bulan. Bu. Itu Bulaan. Teriak Mentari lagi. Jenazah Bulan akhirnya dibawa ke mobil ambulan. Ibu, Kak Bulan meninggal. Bu, Kak Bulan meninggal. Teriak Mentari lagi. Aku menangis. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kami bertiga pun langsung mengikuti ambulans dari belakang. Kenapa Bulan bunuh diri? Siapa yang mengancamnya? Siapa yang membuatnya jadi seperti ini? Kalau ibu tidak menjual Bulan kepada Tante Amri, tentu Bulan tidak akan sehancur ini. Teriakku di mobil.
Ibu yang sedang menangis bersuara langsung terdiam, menatapku tajam. Kamu masih menyalahkanku? Kamu yang tidak bertanggung jawab. Kamu katakan kepada Laura kalau kamu yang akan melindungi Bulan. Jawab ibu emosi. Aku mengatur napasku. Diam. Kalian berdua diam. Bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Sekarang Bulan meninggal. Kalau kalian begini, besok siapa lagi yang akan meninggal? Hah? Teriak Mentari. Aku terus menyetir dan mengatur emosiku. Tidak lama kami sampai di rumah sakit. Aku langsung berlari untuk melihat jenazah Bulan. Begitupun dengan ibu dan Mentari. Kami semua langsung bertanya ruang jenazah. Jenazah Bulan sedang dibersihkan dan langsung dilakukan proses autopsi. Cukup lama kami menunggu hingga ada satu petugas datang mendekat dan menyerahkan sebuah tas kepada kami. Ibu langsung membuka tas tersebut. Uang 50 ribuan memenuhi tas kecil tersebut dan ada sebuah kertas di dalamnya. Aku membuka kertas tersebut. Tulisan tangan Bulan. Ya, aku hafal tulisannya. Bulan meminta agar kami memakai uang yang ada di tas tersebut. Dan jangan mencari tahu kenapa dia bunuh diri. Hidupnya hancur. Hanya bunuh dirilah jalan satu-satunya. Di surat itu juga Bulan menyampaikan jika Laura pernah membantunya mencoba kabur. Tapi gagal karena Laura ketahuan. Dan terakhir Bulan ingin kami semua berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku membaca surat itu sedikit keras agar ibu dan Mentari pun mendengar isi suratnya. Ibu memegang tas tersebut. Bulan, meski sudah seperti ini, dia masih meninggalkan uang untuk kita. Lumayan ini, 5 jutaan pasti cukup, ucap ibu. Bu, nyawa Bulan hilang dan ibu gembira dapat uang 5 juta. Tanyaku, hidup itu berjalan. Aku sedih karena Bulan adalah anakku. Tapi kalau aku sedih terus, aku tidak akan hidup, Pur. Sudahlah, kita urus jenazah Bulan. Kita makamkan dengan benar. Dan kita lanjutkan hidup, jawab ibu. Aku benar-benar tidak percaya melihat sikap ibu. Kalau kami meninggal nanti, apa ibu juga akan seperti ini? Tanyaku. Ibu menatapku lekat. Ya, aku akan tetap melanjutkan hidupku, jawab ibu sambil berdiri. Ibu berjalan ke ruang tempat Bulan dan berbicara dengan seorang petugas. Aku tahu, ibu pasti melakukan sesuatu, sehingga aku langsung mendekatinya. Kasusnya tidak usah diselidiki lagi. Aku ingin jenazah anakku tenang, ucap ibu. Bu. Aku menarik tangan ibu. Apa-apaan sih, Bu? Biar kasus ini diselidiki, agar kita bisa tahu pelakunya, ucapku. Kamu lupa surat Bulan tadi? Dia tidak ingin kita membuka kasus ini. Sudah diam saja kamu. Tukas ibu. Bagaimana kalau dia menulis itu karena terpaksa? Tanyaku lagi. Pikiranmu itu buruk. Ibu memukul jidatku dan kembali berjalan ke arah petugas. Ibu tetap bersikeras kalau kasus dihentikan. Jangan ada penyelidikan. Aku dan Mentari hanya diam saja melihat ibu yang semangat ingin membawa pulang jenazah Bulan. Tidak ada lagi air mata di wajah ibu. Dia nampak sangat tegar bahkan tersenyum saat petugas menyuruhnya untuk bertanda tangan. Aku ingin marah. Tapi ini ibuku. Tidak mungkin aku memarahinya. Jenazah Bulan sudah langsung dimandikan dan dikafani. Seorang petugas kembali datang dan memberikan ponsel Bulan kepadaku. Aku melihat Mentari. Simpan. Jangan sampai ibu melihatnya, bisik Mentari. Aku langsung mengangguk dan menyimpan ponsel Bulan saat melihat ibu berjalan ke arah kami. Kita akan memakamkan jenazah Bulan. Nanti kamu beritahukan kepada imam masjid, agar banyak orang yang melayat, ucap ibu. Aku tidak menjawabnya dan langsung pergi bersama Mentari untuk melihat jenazah Bulan. Ibu pasti kesal karena kami meninggalkannya begitu saja. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe,
like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.